pagi hari ini saya akan memberikan satu renungan yang bertemakan lebih dari mukjizat. Ya. Saudara, iman itu adalah kunci untuk mengalami terobosan. Orang benar bukan hidup dari kenyataan, tapi firman Tuhan mengatakan orang benar itu hidup karena iman. Jadi tidak perlu apa kenyataan yang kita alami. Ya, kenyataan apapun yang kita alami, kita tetap percayai bahwa orang hidup, orang benar hidup karena iman. Saudara, seringkali iman ini diruntuhkan karena kita sering melihat kenyataan-kenyataan dalam hidup kita. Apalagi kalau kenyataan itu membuat kita takut, membuat kita khawatir, ya, itu akan meruntuhkan iman kita. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan pun goyah karena kita melihat kenyataan. Saudara, di gereja semua dalam keadaan baik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan lain-lain. Begitu sampai di rumah, kita menghadapi apa? Menghadapi ada keluarga yang sakit, menghadapi keadaan hutang kita mungkin yang belum terbayar, melihat pekerjaan yang sepi, ya. Terus seringkali kita melihat banyak kenyataan ribut dengan istri, ya, anak-anak nakal dan sebagainya. Kita lihat kenyataan itu. Tapi ini semua kenyataan ini akan meruntuhkan iman kita. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa orang benar bukan hidup dari kenyataan, tapi orang benar hidup dari iman. Saudara, bukan perlu kenyataan saudara, tapi yang perlu itu iman, ya. Dan iman itu tanpa proses tidak mungkin mengalami progres, ya. Jadi iman itu perlu proses karena tanpa proses tidak mengalami progres. Makanya kita ini kadang-kadang mengalami tekanan dan himpitan yang Tuhan izinkan terjadi yang diperhadapkan dalam kita. Saudara, itu jangan sampai kenyataan itu membuat iman kita ini runtuh. Tapi biarlah melewati masalah yang terjadi itu kita anggap sebagai itu suatu proses. Karena dari proses ini iman kita akan naik kepada progres. Saudara, mukjizat itu apa sih? Saudara, mukjizat itu bukannya orang buta melihat sembuh, orang sakit sembuh. Saudara. Mukjizat itu yaitu waktu kita ditindas, waktu kita dihancurkan dalam keadaan tertindas, tapi kita masih bisa mengangkat tangan kita, ya, dan mengucap syukur. Itu namanya mukjizat, saudara. Ketika seorang membutuhkan mukjizat saja, ya, percaya Tuhan itu pasti kasih. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh butuh mukjizat dan kita sungguh berseru pada Tuhan, kita yakin iman kita, maka saya percaya Tuhan pasti kasih. Mukjizat itu dia terima kalau kita tidak menjaga pola hidup kita. Jadi kalau kita tidak menjaga pola hidup kita, umpamanya kita doa minta mukjizat Tuhan, kesembuhan terjadi, ya, Tuhan itu pasti kasih. Tapi kalau kita tidak menjaga pola hidup kita, makan sembarangan, ya, tidurnya nggak benar, ya, jamnya tidur nggak benar, begadang, terus minum-minum, ya, sembarang, pokoknya kita asal hidup begitu aja yang sembarangannya. Itu maka kita tidak akan terima berkat mukjizat itu. Karena apa? Kita tidak merubah cara hidup kita. Tidak akan kuat, ya, orang-orang yang mendapatkan mukjizat tanpa proses itu tidak akan kuat. Karena bertumbuh itu bukan dari mukjizat, tapi bertumbuh itu dari proses. Dari proses itu kita akan naik menjadi progres. Saudara, jangan berharap kita ini diberkati kalau cara berpikir kita, gaya hidup kita tidak berubah. Jadi gaya hidup kita tuh nggak berubah, makannya sembarangan, pola pikir kita nggak berubah, ya. Itu maka kita akan mengalami
segala sesuatu yang kita tidak inginkan, sehingga akhirnya mukjizat itu tidak terjadi. Saudara, kalau hidup kita tidak berubah, saudara, maka jangan pernah kita berteriak minta berkat mukjizat dari Tuhan. Saudara, saudara tahu kenapa Nokia dulu ada HP namanya Nokia. Banyak orang pakai itu ya. Dan itu terkenal pada zaman itu. Nokia itu hanya bisa untuk telepon dan SMS, saudara. Tetapi pada waktu itu banyak orang dan hampir semua orang pakai itu. Terkenal. Tetapi pada waktu itu hanya terkenal pada waktu saat itu. Karena apa? Tidak ada perubahan. Kemudian timbullah gadget-gadget lainnya, smartphone yang lebih canggih, ada Facebook, ada Instagram, ya, ada WA. Maka orang mengejar mencari itu karena apa? Ada perubahan. Dan Nokia itu sekarang sudah tidak laku. Karena apa? Karena orang juga tidak mau pakai karena tidak ada perubahan. Oleh karena itu, saudara, berubah itu sungguh-sungguh penting ya. Dan berubah itu butuh proses. Saudara, firman Tuhan mengatakan, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil. Benih yang paling kecil yang dijadikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus. Benih yang paling kecil. Secara ukuran biji sesawi ini sangat-sangat kecil. Tetapi secara hasil, dia bisa menghasilkan pohon yang sangat besar. Dan benih ini ya tetap benih ya, kalau tidak ditanam dia tetap benih, tidak diproses ya, tidak dimasukkan tanah, tidak digali ya. Perlu diproses untuk digali, dimasukkan tanah ya, benih ini sehingga akhirnya menghasilkan pohon yang besar. Kalau benih ini tidak ditanam, ya sekedar benih yang kecil. Tapi kalau diproses, dimasukkan tanah, digali, dimasukkan tanah, dipupuk, ya, ditutup, disiram, maka dia akan melalui proses, dia akan mengalami progres, yaitu mengalami satu tumbuhan, bahkan dikatakan menjadi pohon yang besar, bisa untuk tempat berlindung. Makanya dalam hidup itu jangan pernah lihat ukuran. Kita dalam hidup ini jangan melihat ukuran, saudara. Seringkali kita masuk hadirat Tuhan, kita merasa, Tuhan, aku ini kok kecil ya, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa melayani, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa doa. Sering kita merasa diri kita kecil. Mungkin rumah kita kecil, toko kita kecil, mobil kita kecil, ya, sepeda motor kita kecil, ya. Sebab dalam hidup itu ukurannya bukan apa yang kita lihat kecilnya, tetapi dalam hidup ini ukurannya dengan siapa kita hidup. Orang lihat kita kecil nggak apa-apa, ya, karena yang dilihat orang itu selalu apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Jadi meskipun kita punya semua serba kecil, saudara, tetapi itu tidak penting, ya. Yang penting itu dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita bergaul. Selama kita berjalan bersama Roh Kudus, bersama Tuhan Yesus, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang besar, ya. Kita menjadi orang-orang yang kuat, kita menjadi orang-orang yang luar biasa mengalami mukjizat. Di dalam Matius 13 dikatakan, memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji. Matius 13 ayat 32. Tetapi, nah ini ada kata tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi ini lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dikatakan datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, memang biji sesawi ini paling kecil, ya. Secara kenyataan memang paling kecil. Tetapi dikatakan dia kalau sudah bertumbuh, diproses, dia akan menjadi pohon yang besar. Jadi kalau ada orang bilang, Bu, rumahmu, tokomu penghasilannya kecil. Memang secara kenyataan demikian. Tapi ingat,
orang benar bukan hidup dari kenyataan, tapi orang benar hidup dari iman. Saudara, ikut Tuhan itu belajar untuk tidak melihat kenyataan, tetapi kita lihat dengan iman. Iman itu beda dengan kenyataan. Kenyataan istrinya mandul seperti Abraham. Kenyataannya kamu sakit. Tetapi apabila iman kita sudah bertumbuh, saudara, maka saya percaya semuanya itu Tuhan bisa rubahkan menjadi satu mujizat, saudara. Tapi kalau kita lihat kalau memang sudah tumbuh, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu jangan lihat kenyataan, tapi ingat bahwa kita itu harus hidup dari iman. Banyak orang yang suka ke gereja, tapi hidupnya tidak tumbuh, saudara. Banyak orang yang melayani, tapi tidak bertumbuh. Yesus berkata, sesawi itu kalau sudah bertumbuh akan menjadi pohon yang besar, bahkan menjadi pelindung. Saudara, jangan pernah melihat diri saudara, tapi lihat siapa yang ada di dalam diri saudara. Saudara, iman itu yang membuat orang buta disembuhkan. Kalau saudara baca di dalam Markus 8 ayat Mazmur 8 ayat 22 sampai 25, 26. Di situ dikatakan waktu Yesus tiba di kota namanya Betsaida, di situ orang membawa Yesus seorang yang buta, ya. Dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya ke atasnya. Dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu berkata, memandang ke depan, lalu dia berkata, aku kok melihat seperti pohon, ya, seperti melihat orang, sebab melihat mereka seperti berjalan-jalan, tetapi tampaknya itu seperti pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan sudah sembuh, sehingga dia melihat segala sesuatu dengan jelas. Tetapi sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung, ya, jangan masuk kembali ke Betsaida. Saudara, ini keadaan bahwa menyatakan bahwa keadaan ini lebih dari mujizat. Ketika itu waktu Yesus masuk di kota Betsaida, di situ dikatakan tadi ada orang buta. Orang buta ini tentu yang diinginkan adalah melihat, saudara. Dan pasti di dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami satu perubahan. Ya, oleh karena itu paling penting adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita lihat Yakub berjumpa dengan Tuhan, berubah. Ya, Saulus berjumpa dengan Tuhan, berubah. Abraham ketemu dengan Tuhan, berubah jadi Abraham, bapak orang percaya. Setiap orang yang berjumpa Tuhan selalu ada perubahan. Jadi waktu orang membawa orang buta itu ke kampung, maka Yesus membawa orang itu keluar, dan saya percaya mengapa Yesus mengambil ludah untuk orang ini. Saudara, ini kita tidak tahu karena ini adalah cara Tuhan. Sering kita minta sesuatu kepada Tuhan, tapi dengan cara kita. Nggak bisa, saudara. Karena Tuhan punya cara sendiri. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan sendiri. Ya, kalau Tuhan bekerja, jangan ukur dengan perasaan, saudara. Saudara, tapi ukur cara Tuhan dengan caranya Tuhan bekerja. Saudara, mungkin saudara bertanya, tapi kok Tuhan caranya kok kasar ya, masa diludahi ya? Nggak apa-apa, saudara. Yang penting itu caranya Tuhan. Bagaimana apapun caranya, yang penting ada mujizat sembuh. Ya, sesudah diludahi, Yesus tanya, sudah lihat? Dan dia melihat, aku melihat orang berjalan-jalan dan aku melihat seperti pohon. Kenapa Tuhan kadang-kadang kita harus tunggu, tidak langsung jeng,
langsung ada mujizat, langsung lihat. Kenapa dia masih lihat pohon-pohon dulu, belum jelas sampai Tuhan lagi menumpangkan tangan. Kadang-kadang doa kita 1 tahun belum dijawab, mesti tunggu ya. 2 tahun belum dijawab, mesti tunggu. 3 tahun belum dijawab, mesti tunggu. Karena apa? Karena Tuhan ingin melatih iman dan kesetiaan kita. Jadi kalau orang ini waktu diludahi sama Tuhan Yesus matanya belum sembuh, ya dia masih lihat seperti pohon. Karena apa? Karena kadang-kadang Tuhan itu ingin melatih iman kita. Kenapa doa kita tidak segera dijawab? Tuhan melatih iman dan kesetiaan kita. Ya, yang pertama caranya harus dengan cara Tuhan. Yang kedua, waktunya juga harus waktunya Tuhan. Ya. Sesudah itu Yesus mengatakan untuk menyuruh mereka pulang ke rumahnya. Artinya sebab tugas setelah disembuhkan sebenarnya dia akan bersaksi pulang ke kampung. Tapi Yesus mengatakan dilarang untuk pulang ke kampung. Dilarang untuk kembali ke Betsaida. Kenapa rahasianya? Kok dilarang kembali di Betsaida? Kita lihat di Lukas 11 ayat 21. Dikatakan di situ, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi kenapa dia dilarang untuk masuk ke kota Betsaida? Saudara, waktu itu kota Betsaida itu bukan kota yang tidak ada mujizat. Tetapi Betsaida ini adalah kota yang penuh dengan mujizat. Tapi sayang, hidup mereka tidak berubah. Jadi mereka mengalami mujizat, tetapi mereka tidak pernah berubah. Makanya saudara, kita jangan punya mental mujizat. Ya, orang Betsaida itu tiap hari melihat mujizat, tapi mentalnya tidak pernah berubah. Saudara, kalau kita punya mental mujizat dan kita tidak pernah berubah, kita seperti orang Betsaida. Yesus mengatakan celakalah Betsaida. Ya, maka dikatakan celakalah kamu, kotamu penuh dengan mujizat tetapi tidak bertobat. Makanya orang buta itu begitu disembuhkan tidak boleh masuk ke Betsaida. Orang buta ini tanya, kenapa tidak boleh masuk Betsaida? Karena kotanya penuh dengan mujizat, tetapi orangnya tidak berubah. Karena mujizat di Betsaida itu terjadi itu dianggap biasa, saudara. Kenapa? Mereka tidak berubah. Karena mereka menganggap, orang Betsaida menganggap bahwa mujizat itu biasa, saudara. Bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi hidupnya tidak ada perubahan. Karena itu tema hari ini yaitu perubahan itu lebih dari sekedar mujizat. Saudara, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu tidak ada nilainya lagi. Jadi di kota Betsaida itu karena sering hari-hari terjadi mujizat, sehingga mereka menjadi satu kebiasaan sehingga tidak ada perubahan, dan karena menjadi suatu kebiasaan tidak ada nilainya lagi. Saudara, ibadah itu bukan kebiasaan, tapi kita harus ada kerinduan, lapar dan haus akan Tuhan. Ya, mujizat itu harus membawa orang berubah. Oleh karena itu kadang-kadang kenapa waktu saya mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, tahun pertama belum dijawab doanya, tahun kedua belum dijawab doanya, tahun ketiga belum dijawab doanya, tahun keempat belum dijawab, tambah lebih parah, tahun kelima tambah lebih parah, sehingga hampir sudah dikatakan tidak mungkin bisa dipulihkan. Ya, keadaan tidak semakin baik. Itu tahun kelima, saudara. Saya sampai tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab? Tuhan bilang kalau orang sakit flu ya terus sembuh itu biasa. Oh, flu dikasih Decolgen sudah sembuh ya. Dikasih Isanaflu sudah sembuh. Kalau di Amerika dikasih Dequil sudah sembuh. Itu biasa. Tapi kalau orang itu sampai teman saya itu mengalami kanker, saudara. Kanker rahim sampai bertahun-tahun ya,
5 tahun, 6 tahun dia mengalami, dia sampai di kemo itu sampai gundul rambutnya, saudara. Dan pada waktu itu suaminya meninggalkan dia, saudara. Jadi mengalami double. Suaminya meninggalkan dia, berselingkuh dengan orang lain, dan dia mengalami cancer, saudara. 5 tahun lamanya, saudara. Pada waktu kalau kita mengalami waktunya Tuhan, ya sampai sekian tahun, maka pada waktu kita dipulihkan, itu kita menganggap bahwa mukjizat itu nilainya sungguh-sungguh besar. Mukjizat itu nilainya tinggi. Dan kita akan sangat menghargai mukjizat itu. Sehingga mukjizat itu membuat hidup kita ini berubah. Jadi mukjizat itu lebih daripada perubahan. Mukjizat bisa berubah. Tapi kalau kebiasaan terjadi seperti di Bethsaida, itu orang tidak menganggap lagi, sudah tidak ada nilainya lagi. Jadi dianggap kebiasaan sehingga orang-orang itu tidak berubah. Makanya buat Tuhan mudah untuk melakukan mukjizat, tapi kalau kita tidak berubah, maka tidak ada gunanya. Jadi yang penting bukan mukjizatnya, tetapi perubahan hidupnya. Ya, oleh karena itu saya percaya bahwa kalau kita saat ini belum mengalami mukjizat, sabar tunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan ingin melihat iman dan kesetiaan kita. Semakin besar, semakin lama kita menunggu, semakin kita akan menganggap mukjizat yang kita terima nanti nilainya semakin besar, harga nilainya semakin besar, sehingga mukjizat itu membawa kita ke dalam satu perubahan. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak melihat kenyataan. Kita akan melihat dan percaya bahwa hidup kita bukan karena kenyataan, tapi hidup kita karena iman. Saudara, apabila saat ini apa yang dihasilkan saudara mungkin kecil, ya, rumah saudara mungkin kecil, serba kecil, saudara, Tuhan tidak melihat semuanya itu. Yang kecil Tuhan sanggup menjadi besar seperti biji sawi. Melalui proses, maka terjadi progres sesuatu yang besar tuh yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Mukjizat pasti terjadi kalau saudara minta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidupmu berubah, pasti mukjizat itu terjadi. Dan kita lihat kalau mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, bukan menjadi satu kebiasaan, tetapi kita hargai karena di dalam mukjizat itu ada nilai. Sehingga di dalam mukjizat ini hidup kita bisa berubah. Ekonomi kita berubah, keluarga kita berubah, pekerjaan kita berubah, karena apa? Berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Ingat, apapun kenyataan kita saat ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena kita hidup bukan dari kenyataan, tapi kita hidup dari iman. Amin.